Hey guys, kita balik lagi. Ya, lagi-lagi ketunda seminggu. Maaf banget emang lagi banyak banget kejadian. Ya, tau lah lagi setelah follow up tragedi Kanjuruhan, gue juga mulai ngajar di vokasi UI. Jadi memang sedikit ketunda ya videonya. Targetnya emang 2 kali seminggu. Semoga bisa lebih konsisten lagi ke depannya. Oke, emang pertandingan yang paling menarik akhir pekan kemarin adalah perihal Arsenal. Siapa lagi? Sang pemuncak klasemen yang luar biasa banget ketika menghadapi Liverpool. Jadi sekarang kita akan bahas 5 hal menarik dari kemenangan Arsenal kontra Liverpool. Apa aja? Well, kalau menurut gue adalah pertama, skor tinggi laga itu nggak mengejutkan ya. Kenapa? Karena memang ini adalah duel dua tim yang punya catatan sentuhan terbanyak di kotak penalti lawan. Dan Arsenal musim ini menggila banget di lini depan. Mereka musim lalu butuh 17 laga untuk mencetak 23 gol. Sekarang mereka menyamai jumlah itu hanya dalam 9 pertandingan. Oke, jadi tahun lalu mereka perlu 17 pertandingan untuk mencetak 23 gol. Sekarang mereka nyetak 23 gol dari 9 pertandingan. Sebelum weekend ini, Arsenal juga punya 4 dari 5 pemain teratas di Premier League yang menciptakan aksi berujung gol. Jadi passing dan dribbling yang akhirnya berujung ke sebuah tembakan ke gawang, bukan gol ya. Mereka adalah Martinelli, Saka, Gabjes dan Granit Xhaka menariknya. Dan nomor 1 di daftar itu adalah Kevin De Bruyne, siapa lagi. Sementara Liverpool kita tahulah mereka selalu luar biasa gahar menyerang walau memang defensively mereka sangat rutin. Jadi memang skor 3-2 ini adalah suatu hal yang nggak bisa ketebak sebelum laga sebenarnya. Saya di preview Premier League di Moji juga nebak skor 3-2. Ya untung aja lagi bener ya. Oke, berikutnya nomor 2 bagi Arsenal adalah puncak dingin. Tapi sampai kapan? Ingat, setelah 9 laga musim lalu, Arsenal hanya menduduki peringkat ke-12 dengan 13 poin dan agregat gol -1. Kini mereka berjaya di puncak untuk sementara dengan raihan 24 poin, 14 angka di atas Liverpool yang mereka kalahkan kemarin. Namun mereka tetap harus hati-hati. Arsenal pernah berada di posisi puncak tapi selip. Hal itu terjadi pada tahun 2007, 2008 dan 2004, 2005. Arsenal sebenarnya adalah dua tim terakhir yang memenangi 8 dari 9 laga Premier League mereka. Mereka adalah dua tim mereka yang memenangi 8 dari 9 laga Premier League pertama mereka dan gagal juara. Yaitu tadi pada 2007-2008 dan 2004-2005. Oke, dan musim ini memang juga tambah anomali ya karena ada Piala Dunia. Basically musim ini kebagi antara 2 bagian ya, pembuka dan penutup. Iya, kalau kayak apertura clausura lah di Amerika Latin, bedanya ya penghitungan poinnya tetap sampai akhir. Nah, kita nggak tahu nih efeknya akan seperti apa setelah Piala Dunia. Apa yang akan terjadi setelah Piala Dunia nggak akan pernah tahu karena ini baru pertama kalinya terjadi. Oke, untuk sementara puncak dingin, tapi kita sekarang bicara Liverpool. Kenapa sih yang mau salah? Ada apa sih sama dia? Bagi gue sih ya Klopp masih perlu mencari cara untuk melibatkan Salah ya di posisi-posisi yang lebih mengancam depan gawang. Karena kalau kita lihat musim ini average positioningnya Salah itu sebenarnya melebar banget di sayap kanan. Sementara para pemain Liverpool yang lain menyerang, Darwin dan lain-lain, Jota itu lebih sentral gitu. Jadi kenapa Salah mengambil positioning seperti ini? Kenapa dia nggak bisa lebih ke tengah? Kenapa dia terlalu ke samping ke kanan? Nah, Salah itu sekarang hanya mencetak 1 gol dari 6 pertandingan terakhirnya di Premier League. 1 gol dari 18 tembakan ke gawang terakhirnya. Hanya 1 gol dari 18 tembakan ke gawang terakhir loh. Gila loh. Ini buat Salah nih. Angka ini gila. Dan dia no shot on target pada laga kemarin. Salah baru 2 gol, jauh tertinggal dari top scorer Premier League-nya Liverpool yang Firmino ya dengan 6 gol. Padahal Salah nih memimpin angka expected goals di squad Liverpool sekarang 3,2. Menunjukkan bahwa emang dia selain positioning yang lebar, dia juga
kurang tajam dalam menyelesaikan peluang ketimbang musim sebelumnya. Nah, masih sama ke Liverpool nih, nomor 4. Tim LFC ini, tim Liverpool tampak banget ya minim energi pada babak kedua ya. Itu pertanyaan apa statement? Gue kasih tanya-tanya aja. Mereka sekarang hanya mendapatkan 10 poin dari 8 laga. Ini adalah catatan terburuk Liverpool pada fase musim ini sejak 2012-13 di mana mereka mendapat 9 poin. Awal musim ini Liverpool juga memulai laga melawan Fulham dengan rata skuad berumur 28,7 tahun. Termasuk menurunkan 6 pemain di atas umur 30. Itu terakhir kali terjadi ke tim Liverpool adalah kontra Saints pada Februari 1994. Nah, musim ini kalau nggak salah Liverpool juga punya rata umur sekitar 27 tahun ya. Jadi 27 tahun sekian hari gitu, dan ini adalah catatan kedua tertua di Premier League. Di Premier League loh guys. Mereka kedua tertua. Oke, ini tim yang biasanya bermain agresif, yang biasanya bermain rock and roll football, pressing football. Sekarang ini statistik memenangkan bola kembalinya para pemain Liverpool itu setelah melakukan pressure. Jadi statistik ball possession one setelah melakukan pressure kepada pemain lawan itu hanya ada di papan tengah di antara Brighton dan Wolves sebenarnya. Mereka nggak lagi leaders dalam hal ini. Bahkan Liverpool sekarang adalah tim ketiga terendah terkait jumlah melakukan pressure ke pemain lawan. Padahal ini identity mereka selama ini loh, press lawan, gegen press dan lain-lain. Ya emang Klopp melakukan perubahan, tapi kita lihat ini udah beda banget dari cara Liverpool bermain dahulu-dahulu. Mungkin ini bagian dari perubahan yang Klopp ingin datangkan ke timnya, bisa jadi. Tapi kita belum melihat efek positifnya. Belum lagi ditambah dengan umur pemain-pemainnya yang mulai tua, yang gak lagi energik kayak dulu. Beberapa pemain juga sekarang injury prone. Jordan Henderson baru balik cedera, Konate baru balik cedera, Jota sempat cedera hamstring, Thiago Alcantara terutama banyak masalah cedera juga dengan dia. Ya, ini yang harus kita lihat. Liverpool juga sekarang nggak punya banyak competition untuk para pemain Liverpool nggak punya banyak competition untuk memperebutkan slot di starter. Kuantitas emang ada sebenarnya, para pemain Liverpool banyak di bench, tapi kualitas pelapisnya belum bisa memberikan pemain-pemainnya starter bagi Klopp ini suatu ketakutan akan posisi mereka diganti jika nggak perform. Ya ini mungkin juga ada hubungannya dengan Klopp sendiri ya, yang punya kesetiaan terhadap pemain-pemain yang selama ini mendatangkan mereka kesuksesan. Tapi kayak misalnya memainkan James Milner sebagai box-to-box midfielder saat melawan Man United, ya itu ngaco sih. Itu ada harus dibenerin sih menurut gue sih, harus ada perubahan ya. Nah, ini berhubungan dengan planning dan transfer window mereka, karena sekarang Arsenal dan Liverpool berada dalam dua arah berbeda. Seusai kekalahan ini, yang menarik yang gue perhatiin emang adalah tagar FSG out bergema di media sosial. Jadi berbagai fans Liverpool emang menyoroti kurangnya investasi grup John W. Henry itu ke skuad Klopp. Ingat, bukan Klopp out, nggak kayak fans Arsenal misalnya dulu ya pas setahun lalu mungkin Arteta out, atau dulu fans Barca Valverde out, selalu Valverde out kalau Barca main dulu, kasihan banget Valverde. Tapi sekarang adalah FSG out, bukan Klopp out tapi FSG out. John W. Henry kurang investasi ke skuad dan membiarkan skuad ini bertambah uzur tanpa ada regenerasi yang cukup. Keputusan FSG yang cukup aneh menurut saya adalah menunda pembelian Jude Bellingham ke musim panas depan, karena jadi sorotan karena performa pemain terus meroket dalam beberapa bulan terakhir, baik untuk BVB ataupun terutama sekali untuk timnas Inggris ya. Apalagi nanti Piala Dunia dia diharapkan untuk jadi salah satu motor pemainnya Gareth Southgate, motor pelatih Gareth Southgate. Nah ini tadi, musim ini average squad LFC adalah 27 tahun 342 hari, tertua kedua loh di Premier League. Sementara itu kebalikannya adalah Stan Kroenke mulai memanen hasil investasi ke tim. Ingat, Arsenal membelanjakan lebih dari 100 juta pound dalam 3 dari 4 musim sejak Kroenke memegang saham mayoritas The Gunners. Satu-satunya pengecualian adalah pada musim pandemi. Ya, jadi ini memberikan efek terhadap gairah, terhadap efektivitas para pemainnya
Arteta juga. Dan ini menjadi arah yang berbeda ya. Emang selama ini FSG menorehkan kesuksesan bersama Liverpool, tapi beberapa fans bahkan bilang mungkin ini Liverpool yang sekarang sudah outgrow FSG. Liverpool yang sekarang perlu investasi yang mungkin FSG tidak siap untuk lakukan. Atau kenapa ya John Henry ya, mungkin perlu sedikit dorongan dari sang pelatihnya juga. Klopp lebih memperjuangkan untuk mendatangkan pemain-pemain baru. Ya, segitu dulu. Ini adalah rangkumannya. 5 hal menarik dari kemenangan Arsenal kontra Liverpool. 1, skor tinggi laga gak mengejutkan. 2, puncak dingin tapi sampai kapan. 3, mau salah kenapa? Tim LFC tampak minim energi pada babak kedua dan arah berbeda 2 tim milik pengusaha AS. Oke guys, klik like, subscribe. Dan thank you banget udah nonton. Thank you banget yang udah setia nungguin. Seperti biasa, gue akan terus berusaha konsisten walaupun lagi sibuk-sibuknya, tapi demi kalian semua. Thank you ya guys udah nonton. Bye.